Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu pesan yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita, yaitu jangan mudah dihasut. Kita hidup di zaman yang penuh informasi, namun juga penuh disinformasi. Di tengah banjirnya berita, ajaran, opini, dan pengaruh dari berbagai arah, kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap yang cerdas, dewasa, dan berakar kuat di dalam firman Tuhan. Mari kita baca bersama firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Dalam bagian ini Rasul Paulus dengan sangat terbuka menyatakan keprihatinannya terhadap jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat yang dikasihinya, namun juga jemaat yang begitu mudah terpengaruh dan terhasut oleh ajaran-ajaran palsu yang tampak rohani, tetapi sebenarnya menyimpang dari Kristus. Paulus bahkan mengungkapkan betapa mereka begitu cepat berpaling dari kebenaran kepada ajaran lain dan begitu mudah menerima pengajar atau Yesus yang berbeda dari yang diberitakan oleh para rasul. Dalam ayat 3, ia berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Kata disesatkan di sini menunjukkan bahwa prosesnya bisa halus, tidak terasa, dan tampak masuk akal. Iblis tidak datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi sering menyamar menjadi malaikat terang, menyisipkan keraguan, mengaburkan kebenaran, dan menanamkan benih kebingungan melalui hasutan-hasutan yang kelihatan menarik. Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan juga kita hari ini, agar tidak menjadi orang Kristen yang naif. Jangan mudah percaya hanya karena sesuatu tampak rohani atau disampaikan oleh orang yang terkenal atau karismatik. Jangan juga menjadi orang Kristen yang gampang terpancing, suka menghasut atau ikut menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Ingat bagaimana Hawa jatuh ke dalam dosa. Bukan karena ia tidak mengenal Tuhan, tetapi karena ia mudah diperdaya. Ia tidak berdiskusi dengan Allah, tidak bertanya ulang, tidak meneguhkan firman yang sudah ia dengar sebelumnya. Ia hanya mendengar satu narasi yang tampak masuk akal, lalu mengambil keputusan yang fatal. Inilah bahayanya jika kita tidak berhati-hati dalam menerima pengajaran atau informasi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki ketajaman rohani. Kita harus belajar untuk meneliti, menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan, dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Bagaimana caranya agar kita tidak mudah dihasut? Yang pertama, berakar dalam firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Bacalah Alkitab setiap hari, renungkan maknanya, dan biarkan firman itu membentuk pola pikir kita. Ketika kita akrab dengan kebenaran, kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. 2. Setia dalam komunitas yang sehat. Bergabunglah dalam persekutuan yang benar,
tempat kita bisa belajar bersama, saling menasihati, dan saling menjaga. Komunitas rohani yang sehat menolong kita untuk tetap fokus kepada kebenaran Kristus dan menjauh dari ajaran menyesatkan. 3 PK terhadap suara Roh Kudus. Latihlah kepekaan rohani melalui doa, pujian, penyembahan, dan keintiman dengan Tuhan. Roh Kudus akan membisikkan kebenaran kepada hati kita dan memberi rasa damai jika itu dari Tuhan atau kegelisahan bila ada yang salah. 4. Teliti dan bijaksana dalam menerima informasi. Jangan langsung membagikan atau percaya setiap informasi, pengajaran, atau nubuatan yang kita terima, baik itu dari media sosial, mimbar, atau bahkan orang yang kita hormati. Ujilah semuanya dengan Alkitab. Tanyakan, apakah ini sesuai dengan karakter dan ajaran Yesus? Yang kelima, tetap rendah hati dan terbuka untuk belajar. Jangan merasa sudah tahu semuanya. Kerendahan hati membuat kita terus belajar dan terbuka terhadap koreksi. Orang yang merasa dirinya paling benar justru seringkali paling mudah disesatkan karena tidak lagi mau diuji oleh firman. Jadi saudaraku, di akhir zaman ini, tipu daya dan hasutan akan semakin halus dan menggoda. Jangan biarkan pikiran dan hatimu dipengaruhi oleh hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Kristus. Marilah kita menjadi orang Kristen yang cerdas, waspada, dan setia pada firman Tuhan. Jangan mudah dihasut, tetapi tetaplah teguh berdiri dalam kasih dan kebenaran. Mari kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang teguh, tidak goyah, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.